berjumpa lagi dalam sekolah minggu online Biar Roh Kudus. Ayo kita bernyanyi bersama, mendengarkan firman Tuhan, dan melakukan aktivitas dengan penuh sukacita. Ayo kita mengikuti sekolah minggu online Biar Roh Kudus dari awal sampai akhir. Selamat belajar adik-adik. Teman-teman, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Teman-teman, kita selalu bersama seperti serangga dengan baju. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Puji syukur atas berkat yang Kau berikan hari ini, atas kesehatan dan nafas kehidupan. Ya Tuhan, sebentar lagi kami pun mau proses belajar tentang firman-Mu. Berkatilah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan, berkatilah kakak-kakak, pembina dan orang tua kami, dimanapun mereka berada. Berkatilah, berilah mereka kesehatan. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada hari Minggu itu juga, ketika sudah malam, para murid berkumpul di sebuah rumah yang terkunci karena mereka takut pada para penguasa Yahudi. Lalu Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertaimu. Sesudah berkata begitu, ia menunjukkan tangan dan lambungnya. Murid-murid gembira sekali saat melihat Tuhan datang. Yesus berkata lagi pada mereka, Damai menyertai kalian.
Seperti Bapa mengutusku, aku pun mengutus kalian. Lalu ia meniupkan nafas. Terimalah Roh Kudus. Jika kalian mengampuni dosa orang, Allah mengampuninya. Jika kalian tidak mengampuninya, Allah tidak mengampuninya. Salah seorang dari ke-12 murid, Thomas yang disebut si kembar, tidak ada ketika Yesus datang. Maka murid-murid lain memberitahukannya, "Kami telah melihat Tuhan." Jika aku belum melihat bekas luka karena paku pada tangannya, dan meletakkan jari pada luka itu, juga meletakkan tangan pada lambungnya, aku tidak percaya. Seminggu kemudian murid-murid Yesus berkumpul lagi di tempat yang sama, dan Thomas ada juga bersama mereka. Pintunya terkunci, tapi Yesus datang dan berdiri di situ. Damai menyertai kalian. Letakkan jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan letakkan di lambungku. Jangan ragu-ragu, percayalah. Tuhanku dan Allahku. Engkau percaya karena melihat aku. Berbahagialah orang yang percaya walau tidak melihatku. Masih banyak lagi keajaiban lain yang dilakukan Yesus di hadapan murid-muridnya yang tidak ditulis dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kalian percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Anak Allah. Dan karena percaya kepadanya, kalian memperoleh hidup. Nah, adik-adik, setelah mendengarkan firman Tuhan, kalian tentu masih ingat apa salam Yesus saat bertemu murid-muridnya. Ya, damai sejahtera bagi kamu. Yesus berpesan pada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian sekarang aku mengutus kamu. Siapa yang tidak percaya Yesus bangkit? Thomas. Jadi Yesus minta pada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkan tanganmu dan cucukkan ke lambungku. Jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Nah, pernah dengar pepatah tak kenal maka tak sayang? Siapakah Yesus buat kalian? Yesus adalah Tuhan yang penuh kasih, yang lebih berkuasa dari raja manapun, dan ia dapat mengalahkan maut. Yesus juga maha hadir, ia bisa menampakkan diri di mana-mana. Ia menganugerahkan Roh Kudus kepada para muridnya. Dan masih banyak tanda lain yang menyatakan kuasa ilahi Yesus di depan mata murid-muridnya yang tidak tercatat dalam kitab suci. Kita juga mau kenal murid Yesus yang bernama Thomas. Thomas ini seorang nelayan pembantu yang hidupnya miskin. Orang yang ragu, tak mudah percaya sebelum melihat bukti. Tapi ia orang yang berani membela Yesus meskipun ditantang bahaya. Thomas dan murid-murid yang lain takut ketika Yesus wafat di salib. Karena sifat mudah putus asa, Thomas pun tidak percaya dengan teman-teman yang mengatakan Yesus sudah bangkit. Thomas lupa bahwa kuasa Tuhan Yesus melebihi segalanya, bahkan maut sekalipun. Nah, dari kesalahan Thomas ini kita belajar. Kita harus percaya dan yakin penuh pada Yesus. Jangan ragu untuk bertindak yang benar sesuai yang Yesus ajarkan.
Percayalah selalu dengan berdoa dan berharap pada Tuhan Yesus. Meskipun doamu tampaknya tidak terkabulkan, Tuhan Yesus pasti sudah menyiapkan hal yang lebih baik dari yang kalian minta, atau bahkan menghindarkan kalian dari bahaya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik. Nah, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan pada hari ini tentang Thomas yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebelum melihat sendiri ke tangannya, kita mau ngapain ya? Aktivitas hari ini kita mau mencari 10 perbedaan dari 2 gambar yang telah disediakan. Caranya gampang. Yang pertama, adik-adik tinggal screenshot gambar yang akan ditampilkan setelah ini. Kemudian adik-adik bisa melingkari pada bagian-bagian yang berbeda antara gambar yang pertama dan gambar yang kedua. Kemudian adik-adik bisa screenshot kembali gambar yang sudah dilingkari. Kemudian jangan lupa untuk diupload ke Instagram ya, dengan hashtag 10 perbedaan Biak Roh Kudus SBY, dan jangan lupa untuk tag ke Instagram Biak Roh Kudus @biakrohkudus. Semangat adik-adik untuk mencari 10 perbedaan yang ada. Bagaimana tadi? Sudah bernyanyi bersama, melakukan aktivitas, kemudian mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita akan berpisah. Tapi jangan lupa ya, upload aktivitas kalian ke Instagram Biak Roh Kudus seperti biasanya ya. Sampai jumpa kembali minggu depan di Biak Online Roh Kudus. Bye-bye. Mari teman-teman kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, kami bersyukur kepadamu atas berkat dan penyertaan-Mu selama kami belajar tadi. Semoga apa yang kami pelajari berguna bagi hidup kami, juga berguna bagi sesama. Kami mohon ampun atas kelalaian kami saat belajar tadi. Semoga kegagalan dan kesulitan tidak membuat kami putus asa. Semua doa ini kami panjatkan dengan perantaraan Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.